way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen.
Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high.
Saudaraku, shalom. Sekali lagi sapa shalom. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Mei dan hari ini sudah di hari keempat. Dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Masih dalam suasana Paskah, kalau kita sudah memperingati Paskah dan Tuhan sudah bangkit untuk kita dan dampaknya kita mempunyai hidup. Karena itu pagi hari ini mari kita akan memberikan yang terbaik melalui penyembahan dan pujian kita. Nyanyian kita berikan sebagai ucapan syukur buat Allah kita. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan yang begitu indah buat kami, untuk kami bersama-sama saudara seiman, kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Iman Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami, semalam kami bisa beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang segar. Ini semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, yang patut kami syukuri pagi hari ini. Dan pagi ini Tuhan, kami membawa rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Kami mau refleksikan melalui pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami buat Engkau. Karena itu Tuhan, kami izinkan Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja sebebas-bebasnya atas kami, menguasai setiap kami, hati kami, dan seluruh apapun yang kami pakai, alat-alat apapun, walaupun alat-alat ini alat-alat yang mati, tapi kami mau pakai untuk memuliakan namamu. Karena itu Bapa, kami siap mengagungkan Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Dan roh-roh yang bukan berasal dari Engkau, roh-roh yang bukan berasal dari Allah, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis, dengar baik-baik, kau tidak punya hak atas ruang ini. Kau tidak punya hak atas tempat ini, dan kau tidak punya hak untuk ada di tengah-tengah ini. Karena saatnya Roh Tuhan yang bekerja sebebas-bebasnya menjamah kami, mengurapi kami. Kami siap Tuhan, kami siap menyanyi, kami siap memuji, kami siap bersorak dan menyembah Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi
Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Indah Dia Yesus. Yes, amin Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cinta aku, cinta aku. Dia ampuniku dan ampuniku. Bahkan Dia rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari katakan lagi, Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Aku tahu Engkau mencintaiku Tuhan. Ya cinta aku.
Terus rasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Terus terhubung dengan Tuhan. Terus terhubung dengan surgawi. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Katakan Hosanna. Mari saudaraku berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sekali lagi katakan Hosanna. Hanya Engkau Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Yes. Be lifted up. Katakan lagi, let our King berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Hosanna. Haleluya. Ya, siap untuk menyanyi buat Allah yang hidup. Amin. Kalau Bapak Ibu yang sudah tidak kuat untuk berdiri, silakan duduk. Tapi yang masih kuat, kita akan terus memuji Tuhan dengan berdiri. Anak Allah Yesus namanya. Kita punya hidup yang kekal.
Karena Allah sudah menyediakan hidup yang kekal itu buat anak-anaknya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan dia mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah. Yes, amin. Yesus namanya menyembuhkan. Mari yang sakit akan disembuhkan. Amin. Haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yes, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Mari katakan kiri kananmu, dia hidup loh. Ya, oh, jangan diam ya. Ya, mari kita berikan rasa syukur kita karena dia hidup buat kita. Mari bersorak memuji Tuhan. Yes. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
namamu Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami selalu menyambut-Mu dalam kehidupan kami. Memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkau Raja atas kami Bapa, yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan ketika Engkau bangkit, memenangkan kami Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan syafat-syafat kami. Mari Bapa, kuasailah mulut lidah, pikiran hamba Tuhan. Supaya apa yang hamba naikkan ini Tuhan, semuanya berasal dari tuntunan-Mu Bapa. Sikara lika laba sikini nalaka sikini nalaka sikara lalila basikara kalika laba sidana sikini la sikara lalila basikara lalika laba sikini nalaka sikara lika laba sangka lalika laba sikara balalila la baba sidana lalila sidi didana. Kekuatan yang besar akan Tuhan berikan bagi kita semua, kemampuan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menyambut Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Lalilalasi karena Engkau menunggu kami Tuhan, Engkau menanti kami Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang 5 generasi ini Bapa. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami semua berlari mendekatkan kepada-Mu Tuhan, membangun keintiman yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami terlalu percaya Bapa, tangan-Mu menyambut kami dengan sukacita. Apapun yang menjadi beban, pergumulan dan tantangan hidup kami Bapa, ketika kami bawa di dalam bait-Mu Tuhan, maka kami percaya Engkau akan selesaikan itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan 5 generasi GBI Gunung Padang. Bapa, Engkau mencukupi apa yang kami perlukan, apa yang dibutuhkan oleh pendidikan anak-anak kami, usaha bisnis kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah mempermudah dan memperlancar semuanya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami 5 generasi GBI Gunung Padang, ketika kami sudah diberikan tempat yang lebar dan luas, kami menangkap Bapa, ada tugas besar yang Tuhan berikan bagi kami. Lewat kami Bapa, sikara lika laba sikiri laba laba sangka. 18 kecamatan di Purbalingga dimenangkan Tuhan. Dan Bapa, kami persiapkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu di GBI Gunung Padang untuk melayani Tuhan. Kami menyiapkan waktu sebelum kami melayani Tuhan. Ketika kami ada di altar-Mu, kami bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Dan semua jemaat yang datang kami berdoa, kami mau merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Abdi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Negorasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Kami juga membawa Gembala Pembina kami Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Muljianti Suwarna. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang mengalir di Bukit Kalvari. Saat ini Bapak, urapan Tuhan turun, mengalir atas kehidupan pemimpin dan pembina rohani kami Bapak. Biarlah api-Mu Tuhan selalu menyala dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Dan kami terlalu percaya Bapa, Engkau memakai mereka
sebagai surat-surat yang terbuka, mempersiapkan setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka menuju ke suatu kemenangan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan mereka Bapa, pegang tangan mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun tantangan mereka, kami terlalu percaya Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua yang mereka perlukan untuk keluarga, bahkan untuk pelayanan mereka, Tuhan penuhi itu bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mengangkat tangan kami. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia. Dan kami mau katakan shalom bagi Purbalingga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa ini. Engkau tahu Bapa. Dan saat ini Bapa, di altar-Mu kami membawa semua permasalahan itu ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami mengucap syukur sudah Tuhan selesaikan. Amin. Engkau memberkati pemerintahan kami. Siapapun dia ada dalam kendali Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami membawa persembahan ucapan syukur kami. Kami membawa perpuluhan kami membawa persembahan pembangunan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati apa yang kami bawa. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan berlimpah-limpah bagi kami yang sudah berikan, bagi kami yang sudah menabur untuk pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan duduk, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami membuka hati kami, supaya setiap firman yang ditaburkan oleh Bapak Gembala kami mengerti, kami menangkap, dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah melakukan bagian kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang bagian Allah yang akan berbicara kepada kita. Apapun yang mau Tuhan sampaikan melalui hambanya, siapkan hati yang terbaik. Kita akan katakan tidak terukur kasih-Mu buat kami Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Soundang sembah Tuhan untuk bangkit berdiri dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, katakan dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan kuasa-Mu. Kau nyatakan bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau lawan setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami umat-Mu ada di tengah ruangan ini. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Biarlah segala pujian pengagungan kami itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang terdalam, sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan kami bahwa kami mengasihi Engkau. Oleh karena pagi hari ini, mulai dari bagian depan sampai di belakang, samping kiri, samping kanan, anak-anak maupun kepada orang tua yang melayan maupun dilayani, Tuhan Yesus, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Bahkan yang sakit, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat kesembuhan terjadi Bapa. Yang berbeban berat, kami percaya saat ini
Let pujian dan telah kami naikkan ketika bertatas pujian kami. Engkau memberi kekuatan yang baru bagi kami. Kami yang putus asa, Kau berikan pengharap yang baru. Bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai dan siap untuk menopang kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami membuka hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapan Tuhan atas kami semua, urapan Tuhan atas hamba-Mu, agar selama pemberitaan firman Tuhan ini Roh Kudus yang bekerja memampukan kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta kami siap untuk diberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita berkata amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Senang sekali bisa kembali, bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah kita pagi hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Mei tahun 2025. Ya, saya percaya ini bukan kekuatan kita, bukan karena kebetulan, tetapi saya percaya ini bukti bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam aktivitas kita. Jika semuanya itu bisa berjalan karena apa? Karena Tuhan yang terus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Amin. Amin. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini kita masih firman Tuhan masih bertalian dengan suasana Paskah. Ya, Jumat Agung kita berbicara tentang kematiannya, pengorbanannya. Dia lakukan itu semuanya karena Dia mengasihi kita. Dia mau supaya manusia yang berdosa boleh ditebus dan dosanya diampuni, dan kita terus mengalami kemenangan dan kemenangan. Kemudian Minggu kita merayakan Paskah, berbicara tentang kemenangan. Ya, karena Kristus telah bangkit, Dia menang atas kuasa maut. Nah, setelah Yesus mati, Dia dikuburkan. Setelah pada hari yang ketiga Ia bangkit. Sebelum Dia naik ke sorga, kurang lebih 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pertama Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Saudara, mungkin kita seringkali mendengar kata ini. Yesus menampakkan dirinya bagi para muridnya. Pertanyaannya buat kita sekarang, apa makna daripada penampakan Yesus itu? Bagi Maria Magdalena, ya, para murid Yesus, kepada 500 saudara seiman yang lainnya, kepada Kefas, kepada Paulus, dan kepada orang percaya pada umumnya. Apa maknanya bagi orang percaya daripada penampakan Yesus bagi kita sekalian? Kita akan lihat bersama-sama apa jawaban Alkitab yang bertalian dengan tema kita hari ini, yaitu makna penampakan Yesus bagi orang percaya. Ya, minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita akan membacakan firman Tuhan terlebih dulu. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Perhatikan di situ judul perikopnya, Roh Kudus dijanjikan. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan,
dalam latar belakang penulis ini, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, setelah dia menyelesaikan penderitaannya, ya, sampai ia mati di atas kayu salib, sampai ia dikuburkan, kemudian ia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, ya, dia menampakkan dirinya, ya, dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, ya, ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada 500 saudara seiman lainnya, dan kepada Kefas, kepada Paulus, dan kepada orang percaya pada umumnya. Pertanyaan buat kita, apa maknanya untuk gereja Tuhan berdasarkan firman Tuhan? Apa maknanya buat saudara dan saya? Ya, saya percaya mungkin kita sudah sering kali mendengar kata ini. Saya percaya mungkin kita mendengarkan kata ini bukan hanya satu kali, tapi setiap tahun kita berbicara tentang hal ini. Lalu apa maknanya penampakan Yesus sebelum dia naik ke surga? Apa maknanya buat kita? Ya, kita lihat yang pertama, saudara dikasih Tuhan, makna daripada penampakan Yesus bagi orang percaya pada umumnya. Yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan kuasa dosa. Yesus mengalahkan maut dan kuasa dosa. Artinya apa? Artinya Yesus hendak meyakinkan kepada setiap orang yang percaya atau kepada orang banyak bahwa ia bukan Allah yang mati selamanya, tetapi ia adalah Allah yang bangkit, menampakkan dirinya, dan ia hidup. Katakan amin. Dia hidup. Dia hidup. Pertanyaannya, semuanya itu Yesus lakukan untuk apa? Semuanya itu Yesus lakukan untuk apa? Untuk mematahkan atau untuk menepis anggapan banyak orang kalau Yesus itu sebagai manusia biasa. Selanjutnya, kenapa Yesus lakukan itu? Yang kedua, karena banyak orang yang menolak keilahian Yesus, termasuk Thomas yang tidak percaya mengenai kebangkitan Yesus. Karena itu sudah dikasih Tuhan, ternyata kepenampakan Yesus bagi gereja Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting buat gereja Tuhan. Dia menampakkan diri, membuktikan bahwa kuasa maut, kuasa kematian, dan kuasa dosa telah dikalahkan. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan sebagai gereja Tuhan, peristiwa tentang kebangkitan Yesus, peristiwa tentang kematian Yesus, bahkan peristiwa tentang penampakan Kristus bagi kita ada sesuatu hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 hingga yang ke-58, saya bacakan bagi kita sekalian. Di situ dikatakan demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan ayat ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kuasa maut dikalahkan, kuasa dosa dikalahkan, maka gereja Tuhan seyogyanya terus hidup dalam kemenangan dan harus bersuka cita. Sebab apa? Sebab kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan. Kan itu sudah dikasih Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa datang, bisa beribadah, saya percaya bukan karena rutinitas kita,
Tapi bila ketika kita datang karena kita menyadari bahwa kita orang-orang yang telah diberikan kemenangan. Amin. Amin. Dan kita percaya penampakan Kristus telah dia mati dan dia bangkit. Kuasa maut dan kuasa dosa telah dikalahkan. Ketika dia sudah mengalahkan itu, sebigeria Tuhan harus tetap kuat dan terus tetap bangkit di dalam Tuhan, ya. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan, saya mau tegaskan dalam poin yang pertama ini, jangan goyah imanmu kepada Yesus karena dia mati, dia juga bangkit, bahkan dia juga telah menampakkan diri kepada Kristus. Semuanya ia lakukan karena ia telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Bilang kiri kananmu, dia memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Yaitu jangan menyerah, jangan putus asa. Sekalipun hari-hari ini proses itu terjadi, ya, hari-hari ini banyak tantangan, banyak persoalan yang silih berganti. Seringkali ketika saya besuk, ketika saya pergi, ya, biasanya banyak keluhan anak-anak Tuhan itu berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan faktor ekonomi, ya. Ketika mereka mengeluh dalam situasi seperti itu, jadi kadang-kala mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kalau mereka masih bisa melakukan segala sesuatunya itu semua bukti bahwa Tuhan itu masih menyertai mereka. Bukti bahwa Tuhan itu masih memberkati mereka. Tapi kadang-kala mereka tidak menyadari hal itu. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan. Ingat bahwa Allah yang kita sembah, dia tidak mati selamanya, tapi ia bangkit. Amin. Ia bangkit. Amin. Setelah dia menampakkan dirinya buat saudara saya. Sekalipun kita tidak mengalami seperti para murid-muridnya pada waktu itu, tetapi Alkitab berkata Yesus benar-benar bangkit. Setelah dia menampakkan dirinya kurang lebih 40 hari sebelum ia naik ke surga. Ketika nanti Tuhan Yesus telah naik ke surga, dia berjanji seorang penolong yaitu Roh Kudus. Dan itu semuanya juga sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kenapa itu dia mau sampaikan? Itu semuanya perlu kita pahami. Untuk apa? Membuat saudara saya jangan sampai mudah putus asa dan menyerah. Berapa hari kemarin saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan juga di tempat kita. Dia lagi menghadapi sesuatu yang tidak mudah menurut ukuran manusianya, yang berhubungan dengan kesehatannya. Dia bilang begini dengan saya, Om, saya dalam berapa minggu ini saya betul-betul putus asa. Sampai dia bilang kepada anaknya, salah satu anaknya, dia bilang begini, Papa sudah gak sanggup, rasanya tidak sanggup menjalani hidup hari-hari ini. Sakit penyakit silih berganti, Papa nggak sanggup. Lalu terlontarlah kata begini, Papa pingin mati saja, karena saking beratnya. Ketika dia ngomong itu dengan saya, lalu saya bilang begini, Pak, memangnya setelah mati langsung selesai? Ada sesuatu proses selanjutnya, saya bilang. Ada penghakiman dan sebagainya. Masalahnya ketika kita lagi ada dalam dunia ini, kita berberes nggak dengan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang mengikat? Ada nggak sesuatu yang membelenggu? Masa lalu kita, ada nggak sesuatu yang perlu dilepaskan? Supaya nanti kalau kita dipanggil Tuhan, betul-betul semuanya sudah selesai. Tapi kalau Bapak hari ini, saya bilang, masih hidup, masih bisa mengalami pertolongan Tuhan, itu tandanya Tuhan masih sayang dan Tuhan pakai supaya hidup Bapak menjadi saksi Tuhan. Ketika saya bilang seperti itu, dia langsung menangis. Dia bilang begini, ya Om, semoga saya diberikan kekuatan kesehatan supaya saya mau bersaksi tentang kasih Tuhan. Tuhan dia biarkan kita hanya sendiri.
Dia tetap menopang kita. Setelah saya bilang seperti itu, Bapak tuh dia bilang, aku mau bersaksi kalau aku sudah sehat. Saudaraku dikasih Tuhan, kadangkala dalam situasi seperti itu Tuhan minta supaya kita penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan minta kepada kita supaya hatimu jangan bercabang, jangan mendua hati, tapi Tuhan mau biarlah hatimu terus berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja memampukan kita untuk melewati proses demi proses hidup yang berat. Tapi saya melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kita berdoa supaya suatu saat nanti Bapak ini akan bersaksi sekalian. Ada lagu bilang begini, saudaraku dikasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan yang Kau inginkan. Kau menggenggam tanganku, ingin mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Melakukan yang Kau inginkan. Tak dapat ku berlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oleh kiri kananmu bilang begini, biarlah kau selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki hubungan terus dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa menghadapi dan melewati semua itu. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, di gereja kita sudah terus ingatkan kepada semua jemaat Tuhan, baik itu lewat menara doa, baik itu lewat doa puasa, maupun lewat mezbah keluarga. Tinggal saudara dan saya mengaturnya. Banyak orang bilang begini, aku nggak rasa sesuatu dalam hidupku pada waktu aku berdoa, pada waktu aku ibadah, pada waktu aku merenungkan firman Tuhan. Pertanyaannya begini, sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau hanya cuman waktu engkau datang hanya waktu menara doa, tapi hari-hari lainnya nggak ada kegiatan apa-apa, aktivitas rohanimu, kau menjadi orang yang lambat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Contoh gampangnya, kalau saudara punya handphone, lalu sinyalnya itu nggak bagus, maka itu akan menjadi masalah. Sinyalnya nggak bagus.
Saudara mau komunikasi lewat WA, lewat WhatsApp dan sebagainya, gak bisa. Kenapa? Sinyalnya gak bagus. Saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu akan melatih kita untuk apa? Menjadi pribadi yang gampang untuk apa? Merasakan kehadiran Tuhan. Apalagi kalau kita teringat tentang pengorbanan Kristus. Waktu dia di atas kayu salib, pada waktu dia dicambuk, pada waktu dia diludahi dan sebagainya. Sebagai sisi manusia kita melihat pengorbanan sedemikian rupa, apa reaksi hatimu? Tapi kita bersyukur, Allah yang kita sembah, dia tidak mati selamanya, tapi ia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya buat kita, membuktikan dia telah menang atas maut dan dia telah mengalahkan kuasa dosa. Amin. Maka dari itu jangan pernah saudara dan saya goyah imanmu, tapi tetap terus teguh dan tetap yakini bahwa Tuhan akan terus menyatakan kasih-Nya, penyertaan pemeliharaannya bagi kita sekalian. Yang kedua, makna dari penampakan Kristus yang kedua. Yang kedua adalah untuk meneguhkan hati dan kesaksian para murid-muridnya. Meneguhkan hati dan kesaksian para murid-muridnya. Artinya Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Benar-benar hidup dan memberikan jaminan hidup dan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Termasuk saudara-saudara saya. Amin. Selain itu untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi selanjutnya yang siap untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 38, kemudian ayat ke-44 hingga 48, di situ ketika Yesus menampakkan dirinya kepada semua muridnya sebelum ia naik ke surga, ya. Di situ ayat di bagian terakhir dia berkatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Meneguhkan kesaksian, meneguhkan hati para murid dan kesaksian. Sebab apa? Sebab pada waktu itu murid-muridnya ragu. Apakah benar ini? Bahkan murid-muridnya berkata, oh ini hantu. Ya, coba perhatikan dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 hingga 48 sampai ke-44 hingga 48 dan seterusnya, tapi tidak semua kita baca. Saya membaca ayat ke-36 berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Dan seterusnya sudah ada kasih Tuhan. Murid-muridnya ragu ketika Yesus telah menampakkan dirinya. Lalu Tuhan berkata, ini aku gak mati selamanya. Aku bangkit. Aku menampakkan diriku kepadamu. Supaya hatimu tidak ragu, supaya hatimu tidak bimbang. Tapi engkau tetap percaya. Sudah pernah ngalamin keraguan-raguan? Pernah ngalamin keraguan pernah? Ketika berdoa, setelah selesai, ini doa saya dijawab Tuhan, apa enggak ya? Dijawab Tuhan apa enggak ya? Aduh, tadi waktu sebelum doa nyanyi dulu, hatiku percaya, wah hatiku percaya. Setelah nyanyi kemudian doa, setelah selesai doa, pergilah ke tempat biasa aktivitas. Wih, tiba-tiba muncul keraguan. Tuhan dengar nggak ya doa saya tadi? Karena kalau manusia kita tuh bisa ngalamin seperti itu.
Dan berdoa itu sebetulnya kalimatnya tuh nggak harus panjang sebetulnya. Yang Tuhan minta tuh iman kita, amin. Iman kita. Ada orang yang beralasan, kenapa kau nggak berdoa? Saya nggak pintar berdoa, tapi masih bisa berdoa toh. Kalimatnya nggak bisa, kalimat yang panjang, kalimatnya kurang bagus. Tuhan tidak pernah lihat seberapa panjang kalimat yang kau ucapkan. Tuhan tidak bisa melihat sejauh mana syair doamu yang kamu katakan itu. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah iman kita. Amin. Iman kita. Kalau imanmu sungguh-sungguh, sekalipun kalimatnya mungkin tidak panjang, kata-katanya sederhana, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu. Apa yang kita minta kepadanya. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan. Kalau para muridnya saja pernah mengalami keraguan-raguan, apalagi saudara saya sangat punya alasan. Tapi Tuhan mau supaya saudara saya jangan ragu akan karya Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan. Dia akan terus nyatakan kasihnya dan dia akan terus nyatakan kebaikan bagi kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Apapun segala sesuatu yang kita hadapi, pergumulan kita yang kita hadapi, tetap berserulah kepada Tuhan. Amin. Dia akan memberikan jawabannya bagi kita sekalian. Perhatikan ayat yang ke-44. Ya, di situ dikatakan demikian, ayat ke-44 di dalam Injil Lukas pasal 24. Di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan seterusnya. Ke-49, Yesus katakan, kamu ada saksiku, ceritakan bahwa aku ini Tuhan, aku ini sudah mati, tapi aku bangkit. Ceritakan buat orang lain supaya orang lain tidak ragu, tidak bimbang. Aku Allahmu. Selain itu apa? Supaya ada generasi selanjutnya yang siap untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan, pelayan Tuhan, contohnya sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan GB Gunung Padang, di dulu gembala pertamanya Om Tan, Bapak Pendeta Abid Negotan. Beliau dipanggil Tuhan, ada generasi. Ada generasi penerusnya. Pada waktu saya diminta untuk meneruskan pelayanan ini, sudah dikasih Tuhan, tidak mudah. Hanya dua jawaban, apanya yang saya minta kepada pengurus gereja kita yang lama dulu, generasi tua dulu. Saya bilang begini, ketika mereka tanya, setelah ada ketua pengurus BPD, Saudara Karhomius siap gak untuk melanjutkan pelayanan ini? Karena waktu itu almarhum Bapak Pendeta Wasito juga menanyakan hal yang sama. Akhirnya saya bilang begini, saya siap Om, dengan catatan kita harus tetap bekerja sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa ada support, jika tidak ada dukungan. Kita harus bekerja sama. Nah, sekarang beliau-beliaunya sudah tidak ada, diteruskan saya. Dan ini terus berkesinambungan, terus dan terus. Kalau kita melihat murid, pada waktu itu Tuhan Yesus punya murid 12 orang. Ketika 12 muridnya sudah tidak ada semua, ada murid-murid Tuhan selanjutnya. Siapa itu? Yaitu saudara dan saya. Amin. Tuhan mau ada generasi dan terus generasi muncul. Maka dari itu generasi ini perlu dipersiapkan.
Terus diingatkan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul mati. Tapi ingat, dia tidak mati selamanya. Ingat, dia bangkit pada hari yang ketiga. Bukti kebangkitannya, kuburnya kosong. Bukti dari kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka dari itu penampakan Kristus ketika ia bangkit kepada gereja Tuhan, maknanya yang kedua adalah untuk meneguhkan hati para muridnya dan meneguhkan kesaksian mereka. Termasuk meneguhkan imanmu, meneguhkan pelayanan kita, bahkan meneguh kesaksian kita di hari-hari akan datang. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saya punya teman saya ini, dia orang Tionghoa, orang Chinese. Sama-sama kita belajar di seminari Bethel pada waktu itu, Tamburan. Nah, teman saya ini ternyata masa mudanya, masa SMA-nya dia orangnya termasuk anak yang nakal, badung, suka lakukan kekerasan. Selain itu dia suka main yang namanya kuasa-kuasa kegelapan, berkecimpung dalam dunia kuasa kegelapan. Ya. Sampai-sampai ketika dia masuk ke seminari, saudara kasih Tuhan, manusia lamanya tuh muncul. Ya. Manusianya lamanya tuh muncul. Kadang-kala berantem dengan teman-teman satu kamar. Sampai ketua asrama hampir kewalahan menghadapi anak ini. Tapi berjalannya waktu, jadi proses kurang lebih 4 tahun di seminari Bethel. Diproses sedemikian rupa, tapi kadang-kala muncul manusia lamanya. Muncul perilaku-perilaku yang seharusnya tidak dia perbuat di seminari Bethel. Tapi sekarang dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, dan bahkan dia menjadi ketua BPD yang ada di Kalimantan Barat. Dia dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Sekarang dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, apa maksud saya menyampaikan hal ini? Saya mengingatkan kepada kita, kalau kita melihat masa lalu kita, mungkin masa lalu kita waduh nggak benar, masa lalu kita kacau dan sebagainya. Tetapi ingat, Kristus mati buat kita, amin. Dia mau hidup saudara saya diubahkan oleh Tuhan. Kalau tadinya masih hidup lama kita, manusia lama kita masih kadang-kala mempengaruhi kehidupan kita, ingat, Tuhan telah mati untuk kita dan dia bangkit. Maka kita juga harus jadi pemenang. Ketika kau jadi pemenang, dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita boleh bersaksi tentang karya Tuhan yang sudah nyatakan bagi kita semuanya. Amin. Tidak ragu lagi. Murid-muridnya pada waktu itu ragu, apakah ini Tuhan? Bahkan mereka berkata, oh itu hantu. Tapi Tuhan katakan, ini aku. Jangan takut, jangan ragu. Aku menampakkan diri kepadamu supaya engkau tidak ragu. Itu maksud Tuhan kepada muridnya pada waktu itu. Dengan dia menampakkan dirinya, iman para muridnya diteguhkan dan mereka memahami dan sungguh-sungguh mengerti bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan pasti digenapi. Dengan kata lain, Yesus menampakkan dirinya dan meneguhkan iman para muridnya dan kesaksian mereka. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau kita nih adalah kesaksian alat-alat Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk apa? Untuk menjadi kesaksian Tuhan di hari-hari akan datang dan di tahun-tahun yang akan datang. Kita rindu muncul anak Tuhan yang siap untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan, termasuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Makanya anak-anak youth, kid,
Terus dia pelengkapi, kemarin juga kita sudah melihat perayaan Paskah anak-anak kita, mereka bersuka cita, dan banyak gereja-gereja Tuhan yang lain yang membawa anak-anak sekolah minggunya ikut perayaan Paskah di tempat ini. Mereka bersuka cita luar biasa. Mereka bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan kita rindu mereka inilah menjadi generasi-generasi selanjutnya untuk apa? Mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Yang ketiga, saudara udah kasih Tuhan, makna yang ketiga dari penampakan Kristus bagi gereja Tuhan, yang ketiga adalah untuk membuktikan keilahian Yesus. Keilahian Yesus yang mengalahkan apa? Mengalahkan kuasa dosa. Tadi saudara sudah katakan di bagian pertama, sehingga kita diluputkan dari hukuman kekal. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 15 hingga ke 18. Selain itu, saudaraku dan Tuhan, keilahian Yesus menunjukkan bahwa ia telah bangkit, ya. Keilahian Yesus, ia bangkit serta naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Yang terakhir, bagian ketiga inilah Yesus. Yang ketiga adalah untuk membuktikan keilahian Yesus. Yang ketiga adalah keilahian Yesus sebagai awal, sebagai yang awal dan yang akhir. Seperti tertulis dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 13 berkata demikian, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, inilah tiga makna dari penampakan Yesus bagi gerejanya. Karena itu jangan pernah goyah imanmu, tetap percaya dan tetap kuat dalam Tuhan. Apapun proses yang kau hadapi hari-hari, percayalah bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan terus nyatakan bagi kita sebagai gerejanya. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bagi berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kita merenungkan firman Tuhan sejenak, sampai kita menaikkan pujian mengatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh terlalu mahal, mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku, katakan tercurah untuk menebus hidupku. Oh,
kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Naikkan syukur kita kepadanya. Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah musik tetap melakukan pujian dengan lembut. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, kita telah bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kita dengar dalam ibadah kita pagi hari ini, firman Tuhan terus membawa kita untuk semakin mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing dan keluarga kita. Makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan kuasa dosa. Makna penampakan Kristus bagi orang percaya untuk meneguhkan hati dan kesaksian para murid-muridnya pada waktu itu. Bahkan bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi dia juga untuk meneguhkan hatimu, iman kita, serta kesaksian kita. Selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita ada sebagaimana ada, Tuhan mau supaya kita melanjutkan kesaksian tentang Kristus bagi dunia ini, supaya dunia ini juga boleh melihat karya kasih Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Dan yang ketiga, makna daripada penampakan Kristus bagi gereja Tuhan, yaitu untuk membuktikan keilahian Yesus Kristus. Saya percaya kuasanya dari dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah terbatas. Dia terus nyatakan kedahsyatan demi kedahsyatan yang dia nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Mungkin pagi hari ini ketika ada di tempat ini, kau datang dengan beban yang berat yang menekan hidupmu, seolah-olah engkau tidak berdaya. Biarlah pagi hari ini kau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau telah menang atas kuasa maut. Engkau telah bangkit. Engkau telah menampakkan dirimu bagi gereja Tuhan. Dan aku percaya kuasamu yang sanggup menolong setiap kami umatmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku punya pergumulan. Aku percaya Engkau menang atas kuasa maut. Aku percaya Engkau telah menang atas kuasa dosa dan sanggup menyembuhkan aku. Dengan yakin kau berkata, aku percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Aku percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Katakan itu di hadapan Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita sekalian. Sehingga ketika Engkau pulang dari tempat ini, ada sukacita dan kelegaan menjadi bagian kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi mari Allah Roh Kudus yang terus bekerja atas setiap kami untuk menyikapkan rasa firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk memahami, serta mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kami yang ada dalam ruangan itu, apapun problem dan pergumulan kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan menolong kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk perjamuan kudus. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Tuhan berkati roti dan Tuhan berkati anggur. Supaya ketika kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami teringat tentang pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Semuanya Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga minta ampun. Mungkin ada pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepada Engkau, perbuatan-perbuatan kami di hari-hari yang akan lalu, mungkin hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menikmati kasih-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karunia firman Tuhan telah kami dengar, termatar hidup kami. Dan sekarang kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, persiapkan anggur-Mu. Pegang tangan di roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Makasih Tuhan. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita minum anggurnya. Makasih Tuhan. Makasih. Bersyukurlah secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, menebus hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya,
kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa bersyukur dan terima kasih buat kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus di tengah-tengah kami umat-Mu. Dan kami percaya tidak seorang pun yang Kau lewati, kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebenarnya kami juga akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan menuntun menyertai langkah kami, perjalanan kami pulang. Sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah kami, di keluarga kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Berkat juga persiapan ibadah raya nanti sore. Kami rindu supaya jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka juga bergegas datang bersama kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Hamba-hamba yang sudah melayani dalam ibadah raya pertama, Kau terus melengkapi dan mengurapi supaya mereka terus menjadi alat-Mu yang menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mereka layan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih-Nya yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita melalui pengorbanan anaknya tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk.